Kadang dia lagi di kelas, lagi ngerasa ngantuk, lagi jam istirahat, ya udah dia tidur di kelas, tahu-tahu dipanggil-panggil bos besar dibangunin. Dia tuh nggak bisa merespons gitu loh. Mungkin kalau orangnya ada kali ya tipe siswa yang diledekin bos besar, apel lu gitu kan. Halo Saners, Saners, kembali lagi di podcast Bangku Remaja. Oke, mantap. Nah, di sini di podcast Bangku Remaja kita aktifkan kembali lagi nih, tapi bersama aku Aris Setiawan dan juga ada Olivia Elena. Nah, di sini kita mau bahas nih hal-hal yang mungkin jadi masalahnya remaja, beberapa remaja terlebih remaja-remaja ini nih ngechat nih di WA hotline-nya majalah Sunday gitu. Jadi kami pengen ya kami pasti identitasnya akan kami samarkan, tetapi kami juga pengen nih kasih share pendapat kami ya. Semoga sedikit banyak bisa mencerahkan apa yang jadi permasalahan kalian. Siapa tahu ada yang masalahnya mirip ya kalau Iya, siapa tahu bisa bermanfaat buat yang lain juga sharingnya. Betul. Nah, kali ini kita mau bahas tentang bullying. Betul. Aku bacain dulu ya chat yang masuk nih. Oke, silakan kali. Oke. Nah, ini namanya aku samarin aja. Tapi suatu hari dalam beberapa hari lalu ya kita dapat chat masuk nih dari salah satu pembaca Sunday. Dia sharing begini, kalau suatu hari lagi libur nih, lagi di rumah gitu, akhir pekan. Situasi rumah lagi nggak enak, lagi dia ngerasa tertekan, lagi down lah sama situasi suasana di rumah. Jadi dia tuh nge-repost ke story sebuah video TikTok yang kurang lebih kayak wah di balik senyumku yang biasa-biasa ini sebenarnya aku tuh gini loh gitu. Jadi kayak kurang lebih kayak ngasih tahu kalau aku tuh sebenarnya nggak baik-baik aja gitu. Aku tuh marah gitu sebenarnya di balik senyum aku. Kurang lebih pesannya seperti itu. So, video itu di-share ke sosmed, ke story, nggak ada maksud apa-apa kan. Lagian namanya ke story juga 24 jam hilang gitu. Betul. Ternyata besoknya di sekolah, dia itu didatengin sama temennya. Terus temennya tuh kayak, ih serem banget sih story kamu gitu. Terus yang teman-teman sekelas yang lain semuanya pada mulai manggil dia bos besar. Dan itu tuh panggilan yang bikin dia ngerasa nggak nyaman. Karena teman kita ini nih pembaca, dia share kalau dia itu orangnya introvert. Di sekolah nggak banyak bicara, jadi dia nggak nyaman banget ketika dia jadi pusat perhatian dan diledek-ledek bos besar gitu. Dan ternyata kejadiannya tuh berlanjut terus sampai hari besok lanjut terus gitu. Kadang dia lagi di kelas, lagi ngerasa ngantuk, lagi jam istirahat, ya udah dia tidur di kelas, tahu-tahu dipanggil-panggil bos besar dibangunin. Dia tuh nggak bisa merespons gitu loh. Mungkin kalau orangnya ada kali ya tipe siswa yang diledekin bos besar, apel lu gitu kan. Ini tuh teman kita ini dia nggak bisa merespons apa-apa, dia lebih ke yang dia sharingkan, dia merasa malu, dadanya sesak, dan ketika diganggu saat pura-pura tidur ya dia tetap pura-pura tidur aja gitu. Saat dia lagi tidur itu dia tetap lanjut pura-pura tidur, atau ya udah dia keluar dari kelas, menghindar gitu. Tapi ketika dia menghindar karena dia nggak tahu harus ngerespon, teman-teman sekelasnya ini makin ngeledek bos besar dan dia itu ketika menghindar keluar kelas dianggapnya tuh marah kan gitu. Nah, bagi dia cerita ini pengalaman yang nggak nyaman banget saat ini. Sayangnya masih berlangsung ya, makanya dia chat kita gitu kayak gimana ya baiknya Min gitu, karena masih berlangsung hal seperti itu. Dia makin tidak nyaman di sekolah gitu. Nah, dia nanya, menurut kakak-kakak di Sunday ini termasuk bullying bukan sih? Gimana menurut Kak Ari? Nah, bullying itu kan macam-macam ya. Ada yang bullying berupa kekerasan fisik. Nah, itu yang serem juga tuh. Jadi buat para sanars yang dengerin, yang nonton, sebagian dari kalian mungkin tahu tuh ada kasus di mana bullying fisik sesama siswa main sliding gitu sampai akhirnya masuk rumah sakit terus meninggal gitu ya, karena sering melakukan bullying fisik. Itu tuh ngeri banget, bahaya banget, bisa mengancam nyawa, bisa membuat kondisi yang merusak tubuh segala macamnya. Itu ngeri banget, walaupun memang
dari zaman dulu pun gitu itu udah banyak Kak. Kalau cowok-cowok itu bullyingnya kayak Smackdown gitu. Oh iya. Itu ya ngeri sih ya. Zamanku juga ada yang sampai patah tulang segala macam. Itu bullying fisik yang ngeri gitu. Tapi makin kesini ya bullying fisik masih ada gitu. Terlebih kelihatannya gede karena sorotan media gitu. Tapi makin kesini ini bullying verbal itu yang justru semakin gede nih, semakin banyak banget gitu. Ya, atau yang terjadi di media online juga ya. Bullying lewat digital gitu. Tadi bilang tadi ya ada yang bilang bos besar, ada yang bilang gendut lah, atau botak lah, atau anak pungut lah, itu tuh banyak banget lah. Dan yang kita pahami nggak semua anak itu mungkin punya kesiapan mental yang kuat ya. Iya, salah satunya contohnya dari pembaca kita ini ya, dia nggak merespon gitu, nggak bisa merespon. Bukannya kita menyuruh melawan juga sih, tapi kayak ada beberapa orang yang ketika diledek, dia bisa ngebalikin ledekan itu jadi kita ketawa bareng, terus dia malah dianggap oke, santai orangnya gitu. Asik nih, nggak baperan nih gitu. Iya, tapi aku paham juga nggak semua orang bisa kayak gitu. Karena orang juga karakternya, warna karakternya tuh beda-beda gitu. Nah itu yang mungkin jadi masalah juga terkait tingkat kebaperannya setiap kita masing-masing orang gitu. Baik diri kita sendiri maupun orang lain tuh pasti beda-beda gitu. Belum tentu aku bilang, dasar kamu anak bos besar gitu. Ya kalau aku dibilang bos besar ya senang-senang aja gitu. Tapi belum tentu orang lain ngerasa kayak, apaan sih ini pasti ngebully fisikku ini gara-gara fisikku besar gitu. Aku suka marah-marah, suka nyuruh-nyuruh gitu. Mungkin ada yang kayak gitu gitu. Nah, menurut aku sih ini yang diterima yang terjadi pada pembaca kita ini termasuk bullying secara verbal gitu sih. Dan ya tadi kan sempat dikasih tahu kan ya ada dampaknya juga kan secara psikis gitu. Dampaknya kan macam-macam ya Kak ya kalau bullying verbal. Iya sih sebenarnya, dan apa yang walaupun kalau bullying fisik itu kan ditinju kelihatan ya secara fisik, matanya biru gitu. Nah betul. Sebenarnya bullying verbal itu mungkin efeknya psikologis, jadi nggak kelihatan secara fisik, tapi lama-lama gangguan psikologis kan bisa menjadi gangguan fisik gitu ya. Betul. Kayak misalnya kita kelamaan stres ya pasti sakit kepala, sakit mah gitu-gitu. Jadi ya semuanya saling terkait sih. Yang penting untuk dipikirkan adalah kan pasti kamu nggak mau kan menerima perlakuan ini terus-menerus dan terus-terusan merasa nggak nyaman di sekolah gitu. Apalagi jadinya nggak nyaman belajar. Sekolah jadi nggak beres segala macamnya gitu, ngerasa sekolah itu kayak ya menyeramkan gitu, kayak neraka gitu. Seharusnya sekolah nggak seperti itu kan ya. Betul. Dulu kan kalau teman-teman yang anak IPS mungkin inget ya, di pelajaran sejarah tuh ada istilah taman siswa gitu, diajar Dewantara, karena dia tuh berpikir ke sekolah tuh harusnya kayak ke taman gitu, kita enjoy, kita relax, kita happy kayak ke taman piknik gitu. Sama orang-orang yang bikin feeling kita tuh makin happy gitu. Betul. Nah ini curhat ada kelanjutannya nih, jadi kita ada ngobrol beberapa hari ya sama pembaca kita yang satu ini gitu, gimana kamu kelanjutannya gitu. Gimana Kak? Nah akhirnya dia ini sebut saja namanya A deh ya. Si A ini bilang, Min aku akhirnya mau pindah kelas aja, cuman gimana ntar guru pasti nanya kenapa gitu. Saya sih jawabnya saya nggak nyaman karena ada masalah dan mereka teman-teman sekelas saya kelihatannya toksik gitu. Jadi dia mengajukan solusi kepada gurunya, dia bilang dia mau pindah kelas gitu karena udah ngerasa terlalu malu di kelas yang sebelumnya. Dan ya betul, yang dicari adalah kenyamanan waktu berangkat ke sekolah, saat belajar dalam kelas, kenyamanan itu udah hilang, itu sebabnya dia berpikir untuk pindah kelas gitu. Ya kita sih bilang ya pindah kelas itu sesuatu yang bahkan di angkatan aku waktu SMA juga terjadi. Aku yakin di sekolah Kak Ari juga ada aja yang kayak mau pindah, yaudah pindah-pindah gitu dengan berbagai alasan ada. Iya.
aku nggak cocok ternyata di jurusan ini, masih bisa pindah nggak ke jurusan lain misalnya. Bukan fenomena baru lah ya. Betul. Jadi keputusan yang kamu ambil ini juga kamu nggak sendiri gitu. Kamu bukan satu-satunya yang mengalami bullying. Kamu bukan satu-satunya yang kemudian mengalami, oh aku mau memutuskan untuk pindah kelas. Tapi memang pindah kelas itu harus ada banyak pertimbangan masak-masak juga ya gitu. Betul. Banyak hal yang harus kamu pikirkan juga. Dan rasanya kalau pindah kelas itu pasti kan kita ngomongin guru wali, entah atau juga guru BK gitu, itu kan pasti dirapatin juga, dibawa ke rapat guru gitu. Jadi rasanya itu sudah isu yang oh ya mayoritas banyak guru akhirnya tahu nih, walaupun mungkin entah kedalaman ceritanya gimana, tapi oh ya secara garis besarnya oh ya si A ini pindah kelas gara-gara ini gitu. Dan guru di kelas yang baru, wali murid di kelas yang baru, bener ya wali murid ya. Nah itu tuh kayak oh ya ya udah, dan sebagai guru yang baik seharusnya ya bisa mencoba memahami kondisi murid-muridnya, baik yang lama, yang baru, dan mencoba untuk membuat sekolah pembelajaran ini jadi sebuah taman siswa tadi itu. Betul. Saking pembaca kita ini ngerasa sekolah udah nggak jadi taman buat dia. Dia cerita dia memutuskan nggak masuk sekolah seminggu gitu. Oke. Karena udah sangat tidak nyaman. Lalu dia mencoba masuk setelah seminggu nggak sekolah. Jadi ini masih bergulir terus nih ceritanya. Kayak dia lanjut terus ngasih tahu update-nya, dan ya kita senang banget karena bisa dipercaya untuk menemani hari-hari dia ya. Nah, Kak, saya mencoba masuk lagi nih ke sekolah setelah 1 minggu nggak sekolah. Ini belum pindah kelas, jadi dia kayak mencoba untuk break dulu, terus balik ke kelas yang sama gitu, sebelum akhirnya benar-benar fix pindah gitu. Nah, ketika balik ke kelas yang sama, dia ngeliat teman-teman saya semuanya ketawa-ketawa aja, bahagia sama teman-temannya, sementara dia tuh kayak ngerasa sendiri gitu. Dan dia merasa kok nggak ada yang minta maaf sekalipun ke dia. Nah, dan dia ngerasa masih disindir gitu. Misalnya waktu pelajaran BK, ya pelajaran BK itu kan kadang memang inisiatif untuk menyelesaikan masalah yang ada di kelas bisa terjadi di situ ya. Betul. Nah, guru BK-nya mengajari tentang cara mengatasi masalah. Nah itu dia merasa malah kelas itu akhirnya dipakai untuk nyindir-nyindir dia juga gitu. Padahal dia udah konsultasi sama guru, orang tuanya dia juga udah ke sekolah gitu. Dan dia kira ya udah akan baik-baik aja, ternyata masih kayak gitu. Ini runyam juga ya, karena faktornya pertama-tama kita nggak bisa menurut aku ngarepin orang tuh akan minta maaf ke kita gitu, karena ya itu di luar kendali kita gitu. Betul. Orang akan minta maaf sama kita apa enggak, orang akan berubah sifatnya atau enggak, itu nggak bisa kita atur sama sekali. Yang bisa kita atur tuh cuman diri kita sendiri sih memang. Jadi semua nih situasi kelas, teman yang nyebelin menurut kita, itu semua di luar kendali kita sih. Kalau menurut Kari gimana nih? Ya, salah satu respon yang Mimin Sandri sampaikan di sini, aku sangat apresiasi. Dia menyampaikan kalau kayak tadi kata Kak Olive, kita hanya bisa mengontrol apa yang ada dari diri kita, dalam diri kita, sedangkan di luar dari diri kita itu tuh nggak bisa kita kontrol sama sekali gitu. Gimana orang bisa berbuat baik atau jahat ke kita, guru mau tanya-tanya ke teman-temanmu yang di kelas lama atau kelas baru atau hal-hal lainnya, itu hal yang di luar kontrol kita gitu, kontrol si pembaca A juga seperti itu. Dan lalu apa yang harus kita lakukan ya, kita coba kelola apa yang ada dalam diri kita. Misalkan, nah ini si pembaca A ini sering mention satu kata kunci yang sering dia ungkapkan, yaitu takut. Nah, dia merasa takut kalau misalkan teman-temannya gini, takut gurunya gini, takut ini, takut itu gitu. Nah, yang harus dilakukan adalah mencoba mengelola ketakutannya gitu. Ketakutan itu, orang punya ketakutan itu sah banget, wajar banget. Tapi kalau misalkan ketakutan tersebut mengontrol diri kita, kita jadi tidak produktif, kita jadi
semakin ngerasa sampai efek ke badan kita, kesehatan kita, pusing lah, mual lah, itu udah nggak bagus. Kita harus yang pasti ke tenaga profesional seperti itu. Tapi ya jauh sebelum itu ya kita harus membatasi ketakutan dalam diri kita. Ingat apa yang harus kita tuju, apa sih yang mau kamu capai. Misalkan kamu kepingin di kelas yang baru, pengen punya banyak teman, pengen memulai semuanya dari nol gitu, pengen membuat citra diri yang baik, ya mulailah dari situ. Menurut aku kan ini kan udah masa liburan ya Kak ya. Iya, betul. Nah kita bisa banget nih, misalkan cari cara gimana sih untuk menjadi persona yang memiliki persona yang baik, yang ramah, yang bisa ngobrol sama teman-teman baru gitu, ikut komunitas, menunjukkan bakat gitu kan. Kalau anak-anak SMA, SMK atau pelajar itu kan makin dianggap seru, asik itu kan kalau menunjukkan bakat ya. Ya. Olahraga, musik, segala macam art gitu. Itu sih menurutku Kak. Kalau dari kalian gimana? Iya betul, menurutku manfaatin banget momen dimana ini tuh udah Desember. Kan dia cerita ya, abis ini ujian, ya udah fokus dulu ujian kan, ya udah berarti nggak belajar rame-rame di kelas gitu kan. Betul. Ya udah ujian dulu aja, terus libur panjang akhir tahun, manfaatin itu buat kamu jadi punya jarak sama sekolahmu, kamu bisa mikirin ulang persoalanmu, kemarin punya perspektif baru lah, kayak sebesar apa sih sebenarnya masalah itu. Kamu bisa manfaatin liburan juga buat nyari komunitas lain di luar sekolah. Setiap orang kan pasti punya hobi. Jadi kamu punya hobi gitu, cari komunitas di luar sekolah. Jadi pergaulanmu tuh nggak cuma sama teman-teman sekelasmu yang kamu nggak cocok gitu. Siapa tahu itu ngasih kamu energi untuk ketika balik ke sekolah, orang-orang kayak gini bodo amat lah gitu. Abis ini mau ngobrol sama teman di komunitas di luar sekolah, kayak gitu tuh bisa. Karena banyak banget yang punya teman baik itu malah yang di luar sekolah, bukan yang di dalam sekolah. Betul. Bisa jadi kayak gitu juga gitu. Jadi manfaatin banget libur akhir tahun ini untuk kamu healing dan recharge kayak kata Kak Adi tadi. Sebelum benar-benar final nih memutuskan untuk pindah kelas gitu. Nah, pindah kelas juga ada plus minusnya tersendiri sih, dan nggak ada jaminan orang-orang di kelasmu yang baru ini nggak tahu juga apa yang kejadian di kelas yang lama. Pasti tahu Ya, satu sekolah gitu. Sekolah itu kan nggak gede-gede apa. Iya benar, kayak orangnya situ-situ doang saling kenal. Berita menyebar. Iya. Nah, sama paling satu hal lagi yang aku pengen sampein gitu, untuk siapa tahu ini bisa jadi bahan pemikiran kamu juga. Jadi dia ada juga kan ucapan kayak saya introvert dan pendiam, itu sebabnya saya kena bully gitu. Sebenarnya menjadi introvert tuh nggak salah sama sekali gitu, dan itu juga bukan alasan untuk kena bully juga gitu. Olive introvert kan? Lumayan, nah benar-benar. Aku juga kok. Hah? Nah itu ya kamu pasti punya minat yang kalau kamu tekunin gitu, kamu bisa nemuin kebahagiaan di situ. Terus atau kamu sadar gitu, oh kamu udah nggak peduli lagi ternyata sama bully yang ada di sekolah, itu udah nggak bisa ganggu kamu lagi gitu. Karena kamu memutuskan untuk fokus di minat dan bakat kamu sendiri, dunia kamu sendiri, dan teman-teman baru yang kamu temukan di luar sekolah gitu. Jadi itu sama sekali bukan masalah kok introvert, bukan berarti terus kamu harus berpikir berarti aku harus berubah jadi ekstrovert, nggak juga gitu. Nggak apa-apa, tetaplah menjadi jati dirimu. Orang introvert tuh bukan berarti nggak semua orang introvert tuh pasti dibully gitu loh, kayak bukan gara-gara itu gitu. Jadi tetaplah jadi dirimu sendiri, tapi yang penting yang diasah adalah keunggulan-keunggulan dari diri kamu gitu. Ya dulu ada juga orang yang introvert di sekolahku dulu yang nggak bisa, ya socially awkward lah gitu, awkward secara sosial, tapi dia suatu hari menangin kontes apa ya, aku lupa, kontes nulis atau puisi atau apa gitu ya, mading antar sekolah gitu. Nah itu ya udah, maksudnya orang-orang tetap menghargai dia introvert tapi respect karena ada prestasi yang jelas yang dia tunjukin gitu ya. Oh ya respect. Oh ya lain kali kalau kita butuh puisi, ada guru mau pensiun gitu ya, dia aja yang buatin puisi buat guru kita gitu. Jadi di respect dan dihargain, nggak apa-apa dia diem aja di kelas gitu. Jadi nggak apa-apa menjadi introvert itu sama sekali bukan sebuah kesalahan gitu. Oke, semoga apa yang jadi respons kami tadi itu bisa membantu entah baik pembaca atau mungkin saners yang sedang mengalami kondisi bullying verbal. Ingat, kalian nggak sendiri, banyak orang-orang yang
pastinya ngasih support buat kamu, ngasih doa terbaik buat kamu gitu. Yang penting kamu juga berjuang gitu. Jangan terus menerus berada dalam rasa takut, rasa cemas gitu. Itu wajar, tapi berikan waktu juga, batasan sampai kapan dan waktunya untuk kamu bangkit lagi. Itu aja sih rasanya, Kak. Betul, oke. Dari aku juga udah. Nah, semoga situasimu semakin baik, dan buat teman-teman Saners lain yang punya persoalan yang pengen dibahas juga di sini, silakan kirim chat ke nomor chat yang akan kita taruh di caption ya. Hmm, Oke, kalau Cek. kayak gitu. Cek juga ya konten-konten lainnya di majalahsantai.com. Betul. Oke, Terima kasih. thank you Dah. semuanya. Bye.